Selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda sepertinya juga perlu follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini, edisi 20 Juli 2020, menghadirkan seorang perempuan muda yang luar biasa. Beliau adalah Meta Chandra, penyanyi dan juga coach, owner Dunia Bernyanyi Course. Oke, yang tentu sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat malam, Mbak Meta. Halo, selamat malam Mas Dewa. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, kita ketemu di Zoom ya. Akhirnya. Kita ketemu di Zoom akhirnya ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Semoga sehat ya. Sehat, amin. Ya, sehat-sehat. Semuanya pasti harusnya pertama kali kita tanyakan mesti sehat dulu ya. Ya, halo. Ya. Oke, sahabat pembelajar juga semuanya yang hadir malam hari ini, semoga semuanya sehat. Yang sudah buka kamera ini ada akun namanya Bu Wiwin ya di Pamulang ya. Iya, Oke. Mbak Wiwin ya. Oke, Mbak Chandra. Nanti untuk Anda yang join pada malam hari ini, Anda bisa tanya atau apapun ya, silakan di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic dan juga buka kamera ya. Langsung bisa interaksi dengan Mbak Meta. Tadi sebelum mulai acara ini ada satu lagu tahun 2010 ya Mbak ya. Mungkin dirilis di remix lagi ya. Oh, iya, betul. I Love Monday. Kebetulan juga Face to Face with Dewa acaranya juga hari Senin, jadi pas ya. Ya, pas ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan, judulnya di acara ini kan sosok muda peduli, penyanyi peduli pengembangan karakter ya. Oke, malah lupa sendiri saya ini sebenarnya. Wah, Dewa. Jadi ini seorang penyanyi yang luar biasa, jadi peduli banget sama pengembangan karakter ya, juga dalam Mbak Meta ini. Tapi nanti kita akan bicara itu. Tapi mungkin Mbak Meta ini kan asal dari Bandung, dan memang kita tahu ya, penyanyi-penyanyi Indonesia yang ngetop-ngetop itu dari Bandung gitu ya. Iya. Nah ini kita lihat dari mereka, jadi akhirnya tertarik masuk ke dunia menyanyi ini mungkin. Iya, saya tahunya juga dulu pernah memang kaderisasi penyanyi di Bandung luar biasa ya. Jadi senior memberi atau mengkader gitu ya. Iya. Dan banyak festival Mas Dewa dulu zaman festival yang lahir dari Bandung. Oke. Nah, bagaimana Mbak Meta ini tertarik terjun di dunia nyanyi ini? Yang pastinya nggak lepas dari penyanyi yang sebelumnya, yang dari Bandung, Ruth Sanaya, ada Melly Guslo, ada lagi Nika Ardila yang kebetulan sudah almarhum Niki Astria. Mungkin salah satu harapan tanpa sengaja, mungkin salah satu harapan di ujung hati saya ingin seperti mereka. Mungkin ya Mas Dewa. Itu yang akhirnya jalannya membuat saya sampai hari ini. Mungkin seperti itu ya. Dari usia berapa nih Mbak Meta? Aku dari ke nyanyi. Dari usia berapa ya? SMP kah atau SD? Enggak, SD aku udah terjun. Jadi aku pertama kali ada ikut lomba nyanyi di sekitar daerah rumah saya, terus dapat juara, dan saya dulu belum tahu kalau saya senang menyanyi, saya nggak tahu. Jadi saya cuma melakukan apa yang ada lomba saya ikuti, terus juara, oh ya udah gitu. Lama-lama akhirnya
yang momentum paling merubah saya untuk menyanyi adalah pada saat saya berhenti jadi atlet renang. Oh, jadi sebelum penyanyi ada atlet renang, ini baru tahu saya. Iya. Jadi dulu saya berenang, Mas Dewa. Berenang salah satu klub di Bandung, Aquarius Club dulu namanya. Jadi saya kan di situ ikut kelas prestasi, dan akhirnya itu harus latihan full 1 minggu sampai hari Minggu, pulang sekolah harus langsung latihan fisik segala macam, sampai akhirnya kelas 5 SD saya harus berhenti. Karena pelajaran semakin sulit, semakin dituntut tanggung jawab yang lebih, akhirnya saya harus berhenti di situ. Nah, pada saat itu banyak waktu yang kayaknya kok nggak enak ya gitu. Biasanya sibuk sekali, terus akhirnya sekarang kok nggak enak, ada apa ya ini gitu. Dan akhirnya aku puter-puter radio, ada salah satu radio di Bandung namanya Radio Ganesha, aktivitas radionya sangat padat gitu, membuat aku tertarik dan akhirnya aku coba ikut. Nah, mulailah di situ menyanyi dengan Radio Ganesha, dan sempat nyanyi di lewat telepon. Jadi mereka punya ada acara nyanyi lewat telepon. Oh, oke. Yeah. Bukan kota aja ya. Jadi zaman dulu ada gitu, nyanyi lewat telepon. Dan itu dilombakan. Ya, dan itu dilombakan dan dapat juara 2. Nah, dari situlah akhirnya aku bertanya sama diri sendiri gitu. Apakah saya punya bakat itu gitu. Nah, pada saat aku mencari tahu itu, saya sambil tetap ikut ada lomba, saya ikuti. Akhirnya saya coba rekam suara saya sendiri, saya dengar, saya tanyakan sama orang tua saya, bagus nggak sih? Gitu. Karena semuanya kayak hadiah dari Tuhan buat saya gitu. Jadi setelah renang, nyanyi, radio, kemudian lomba-lomba itu ya? Yes, ya, lomba. Lomba yang Anda raih itu kemudian membuat Mbak Meta terus-menerus untuk menekuninya ya? Setelah bertanya sama orang tua, bagus, jawabannya orang tua apa nih? Aku lupa jawabannya apa, tapi akhirnya aku memperdalam nyanyi aku, terus udah gitu, sempat latihan di beberapa orang, terus akhirnya ya udah berjalanlah sampai sekarang, sampai akhirnya harus melatih orang juga. Tapi semua jalan tidak pernah diperkirakan, tapi ya aku sangat bersyukur dengan jalan itu. Mbak Meta kan habis itu kan pendidikan sampai kuliah juga ya. Nah, dari situ tetap aktif nyanyi juga ya? Selama sekolah SMP, SMA, kuliah gitu. Iya. Kebetulan ternyata akhirnya aku dikasih rejeki juga dari nyanyi aku, dan akhirnya semua bisa berjalan sampai akhirnya lulus. Itu. Oke. Kemudian lulus kalau nggak salah Fakultas Hukum Unpar ya. Setelah itu tidak ingin melanjutkan kuliah lagi atau langsung terjun ke dunia nyanyi atau apa ini waktu itu? Waktu itu harapannya adalah selepas pendidikan formal, aku pikir aku bisa lebih fokus ke dunia menyanyi sebetulnya. Tapi ternyata salah, karena saya terbiasa pendidikan formal dan menyanyi. Begitu salah satu hilang, saya kayak kehilangan sesuatu gitu. Gitu. Nah, tapi akhirnya tetap dijalani dengan lebih memfokuskan ke bertanggung jawab lah ke dunia bernyanyi, karena saya suka ternyata, dan pastinya harus bertanggung jawab apa yang dipilih. Gitu. Karena terus dijalani lah, terus digali sampai hari ini mungkin ya, jadinya terus digali. Gitu. Oke. Nah, ketika sudah memutuskan pilihan, ini orang tua waktu itu mendukung atau gimana reaksi orang tua? Pastinya mendukung, tapi ada note yang akhirnya saya dapat pada saya saat mengajar anak-anak, bahwa orang tua kadang-kadang harus masuk ke lingkup dari bakat dan prosesnya. Karena kadang-kadang saya merasakan gini, pada saat saya kecil saya suka, tapi orang tua saya sangat mendukung.
tapi mereka tidak masuk ke lingkup yang saya jalani gitu. Sehingga akhirnya pada saat saya mengajar, saya mendapatkan bahwa oh iya ya, anak-anak itu hanya tahu belajar, senang dengan apa yang dia jalani, tapi dia perlu pendamping sebetulnya pada saat anak-anak untuk diarahkan lebih tertuju sama tujuannya gitu. Karena mungkin kalau orang lain yang masuk dengan pendapat macam-macam, mereka tidak tahu latar belakang anak ini seperti apa gitu. Tapi kalau orang tua yang bisa kerjasama sama, kebetulan sekarang saya jadi ajar juga, kalau orang tua yang bisa kerjasama sama profesional lah misalnya, karena saya tidak mungkin menggantikan orang tua murid anak didik saya. Itu sudah sangat tidak mungkin. Nah, di situ mungkin saya bisa ceritain bahwa lebih baik adalah orang tua menjadi pendamping dan bekerja sama profesional untuk kalau mau mensupport anak didik, ayo gitu. Tapi tenaga profesional tidak pernah bisa menggantikan orang tua. Itu yang saya dapat dari proses mengajar saya dan proses saya didukung sama orang tua adalah itu. Itu Mas Dewa. Oke. Jadi Mbak Meta ini mengajar menyanyi itu dari kapan itu ya? Dari kelas 2 SMP Mas Dewa. Kelas 2 SMP sudah ngajari anak-anak belajar menyanyi? Iya. Wow, luar biasa. 2 SMP. Itu pertama kali mengajar 2 SMP. Itu ngajar. Iya. Makanya, itu mengajarnya anak-anak itu berarti usia SD atau sebaya? Ada yang di bawah, ada yang juga di atas. Makanya pada saat itu saya kalau sekolah selalu bawa 2 tas. 1 tas untuk ganti pakaian. Karena mungkin murid saya, anak didik saya satu level sama saya mungkin. Jadi kalau saya pakai seragam untuk mengajar, akhirnya menjaga apa ya, supaya mereka lebih merasa belajar mengajarnya akan berjalan lebih baik gitu. Akhirnya itu Mas Dewa. Jadi kalau pada saat SMP itu saya selalu bawa 2 tas. 1 tas sekolah emang, 1 lagi tas baju untuk saya ganti. Saya jaga secara supaya belajar. Itu setiap hari atau gitu, berapa kali seminggu? Itu setiap hari? Saat itu 2 kali seminggu kalau nggak salah Mas Dewa, aku lupa juga. 2 kali seminggu saat itu. Hebat ya, 2 SMP sudah ngajarin nyanyi ya. Luar biasa Mbak Meta. Kalau dipikir, aduh gila banget ya. Berani ya, gila banget. Itu masih balik lagi. Iya. Berani banget katanya gitu. Tapi ya kata itu, aku suka merencanakan, itu cuma aku bisa jalani dan lakukan yang terbaik aja sih Mas Dewa. Dan itu berbayar kan, bukan gratis kan? Iya, enggak lah Mas Dewa, itu berbayar. Berbayar ya, luar biasa. Sampai pada akhirnya, Mbak Meta masuk jadi coach di acara TV pencarian bakat ya, Akademi Fantasi Indosiar ya. Senior dan junior ya itu ya. Iya. Jadi ada 2 itu Mas Bedawa. Jadi ada 2 ya. Afi reality show senior dan junior itu di MNC TV, itu berbeda. Oh, berbeda ya. Ya, berbeda. MNC sama Indosiar ya, atau MNC aja? MNC sama Indosiar. Afi di Indosiar. Ya, Afi Indosiar kan. Satu ya, lagi Bintang Cilik sebetulnya. Ya. Oh. Bisa sampai ke TV bagaimana ceritanya, Mbak? Dari ngajar 2 SMP itu sampai ke Afi, sampai ke Bintang Cilik. Itu perjalanannya gimana? Loncatan saya katanya prosesnya kayaknya loncat-loncat gitu. Jadi aku sebetulnya awalnya menyanyi dulu Mas Dewa. Jadi saya menyanyi untuk bareng Purwacaraka, isi soundtrack, isi iklan. Terus udah gitu akhirnya di situ saya ketemu Purwacaraka, ketemu Dian HP, pemain piano itu Dian HP, dan dari situ Mbak Dian mengajak saya untuk kolaborasi di AFI itu. Gitu. Oke. Terus berapa lama itu ya durasi acara itu ya? Udah berapa tahun itu ya? Dari Bintang Cilik, kemudian AFI. AFI aja ya, AFI 2 ya Mas Dewa, AFI 2, AFI 2004 kalau nggak salah, karena aku dapat piagamnya dari 2004 kalau setelah AFI. 2004, oke. Iya.
ya. Hmm. AFI 2 aku dapat piagamnya. Oke, dulu saya juga sering nonton AFI loh. Pecinta ya Mas Dewa? Cinta dulu. Jadi banyak yang aku ingat sampai sekarang tuh siapa yang diingatan ya? Rindu ya? Siapa ya? Lupa juga nih. Banyak sih. Ayo. Rindu AFI ada nggak sih? Ada Mas Dewa. Ada ya? Ya. Ya, itu yang... Mas Dewa dia loh. Ya, ingat ya. Terus Cantik kan? yang tren dulu kan tereliminasinya gitu ya. Iya. Nah, pengalaman yang waktu di AFI itu bagaimana, Mbak? Melatih anak-anak muda Indonesia yang bertalenta di dunia nyanyi di AFI itu pengalamannya banyak pasti. Bisa diceritakan, Mbak? Pengalamannya sebenarnya banyak banget karena saya punya tanggung jawab untuk mereka bisa maju, Mas Dewa. Dalam waktu yang disediakan sangat sempit, sangat terbatas, tapi tampilan TV pasti harus terlihat ada kemajuan. Nah, itu menjadi satu satu target, satu goal aku, dan anak-anak itu harus happy kan Mas Dewa. Jadi karena setiap anak pastinya punya potensi yang berbeda-beda Mas Dewa gitu. Datang ke AFI dengan satu kemampuannya di A, satu kemampuannya di B, satu kemampuannya di C, itu berbeda-beda. Tapi pada saat mereka konser, mereka harus rata Mas Dewa. Nggak boleh orang hanya melihat ketimpangan-ketimpangan itu. Nah, itu yang akhirnya pengalaman yang saya dapat untuk membuat satu sistem yang cepat dalam vokal untuk mereka bisa menampilkan dirinya tanpa takut, tapi rileks, tapi ada peningkatan dari proses belajar mengajarnya. Dari situ, Mas Tua. Pastinya anak-anak Indonesia yang masuk di AFI itu satu, menjadi rezeki mereka, yang kita nggak bisa bilang bahwa A atau B atau C kemampuannya. Kedua adalah kesempatan itu kalau pada saat itu karena aku sebagai coach, aku bertanggung jawab untuk lakukan yang terbaik, meminimalis kekurangan mereka, tapi perlihatkan semua kelebihan mereka. Pastinya itu. Sisanya adalah anak-anak Indonesia pastinya banyak banget potensinya Mas Dewa. Tapi yaitu beragam, sangat beragam dan tingkatannya beda-beda. Itu yang harus yang aku dapat dari AFI itu gimana caranya mereka harus bisa rata dan enjoy, dan sisanya rezeki mereka mau juara atau tidak juara itu rezeki yang di atas yang menentukan, tapi proses mereka untuk berkembang itu adalah tugas aku ya, Dewa. Itu yang paling sulit ya, karena dari berlatar belakang kemampuan yang berbeda ya. Itu ya, PR yang paling sulit ya. Sulit, tapi dengan waktu yang singkat, Mas Dewa. Tapi dengan hasil yang sistem yang dibuat tadi, Mbak Meta melihat bahwa itu berhasil ya? Iya, Mas Dewa. Kalau saya lihat sih, di AFI juga fine-fine aja, nggak ada kayak kelihatan ketimpangan yang signifikan gitu sih kalau saya lihat. Ya, karena tuntutan dari TV kan adalah harus seperti itu. Dia nggak mau tahu melatih seperti apa, pastinya, tapi mereka pengen rating tinggi. Terus nonton melihat satu perkembangan yang signifikan. Mereka hanya menuntut itu kan. Tugas yang di dalamnya gimana caranya kita muter balik dan tidak secara teoritis untuk mengajar mereka, karena yang dituntut adalah hasil. Jadi kita membuat teori itu menjadi seperti kapas yang harus bisa masuk sama mereka dalam waktu sedikit gitu, tapi ada hasilnya itu. Jadi teori vokal yang segambreng itu Mas Dewa yang harus bertahun-tahun belajar itu harus dipersempit, dipersimpel, dipermudah, sehingga akhirnya mereka dapat perkembangannya. Itu aja sih Mas Dewa. Itu yang harus banget kita pikirkan banget Mas Dewa. Iya. Saya pasti nggak akan. Nah ini waktu kalau saya bayangkan kalau mengajar dengan kondisi seperti itu
Dulu ngajarnya galak atau enggak? Eh, Waktu di tegas, AFI, tegas ada ya? tegasnya, tapi kebanyakan adalah lebih melihat interaksi mereka sebenarnya Mas Dewa. Jadi pasti harus ada tegasnya, karena kalau nggak akan majunya Mas Dewa. Jadi ada tegasnya, tapi lebih apa ya? Lebih banyak melihat dan apa ya? Lebih menampung apa keluh kesah mereka, dan akhirnya apa yang harus aku benar-benar masukin ke mereka untuk mereka maju. Itu yang harus tegas ya, harus Mas, nggak galak ya Mas. Nggak galak ya. Nggak galak ya. Tegas dan kasih target bisa gitu ya. Nah, kalau apa namanya, kesan-kesan dari murid-murid ini, saya juga belum sempat ngubungin murid-murid. Waktu itu teman-teman Afi itu komentarnya tentang Mbak Meta sendiri gimana? Kebetulan aku punya buku tuh Mas Dewa. Jadi setiap angkatan Afi, aku suruh mereka tulis apa yang mereka rasain tentang aku gitu. Kebetulan untungnya Mas Dewa, mereka bilang aku baik. Aku baik katanya. Terus udah gitu apalagi ya, ya itu paling materi aku biasanya buat materi itu jadi akhirnya jadi hal yang simple. Nah itu mereka cuma suka ketawa-ketawa gitu. Misalnya ada vocalizing yang seperti suara kodok gitu Mas Dewa. Nah akhirnya di buku itu mereka tulis, iya Kak Meta, kita vocalizing ini yuk gitu. Itu jadi bercandaan gitu. Karena memang itu yang harus dilakukan Mas Dewa untuk mereka bisa enjoy kan, dalam waktu singkat mereka maju, enjoy adalah itu yang akhirnya mereka catat di catatan mengenai proses pembelajaran sama aku gitu Mas Dewa. Intinya baik. Terus udah gitu ada beberapa not-not yang ini Kak Meta vocalizingnya kayak lagi ke belakang ya gitu. Vocalizingnya seperti suara kodok ya gitu. Akhirnya dia mereka untuk vocalizing untuk teori-teori yang aku kasih aja sih. Tapi baik Mas Dewa, tenang, baik. Baik ya, tenang ya. Yang penting happy dan acara itu sukses ya. Ya, itu sih betul. Oke. Jadi ini membawa pengalaman yang luar biasa berharga ya dalam karir Mbak Meta ya, menjadi coach di acara-acara TV itu ya. Mas, jadi saya harus menata kata-kata yang keluar dari mulut saya yang biasa ngajar di kelas. Saya lebih leluasa, tapi pada saat saya harus mengajar dan kamera di mana-mana, pasti tutur katanya harus saya atur banget supaya yang di rumah melihatnya mengerti, yang di kelas melihatnya mengerti juga. Nah, itu memang itu menjadi menjadi bagian dari proses aku juga untuk ngajar di situ sih Mas Dewa. Oke. Dan kemudian Mbak Meta setelah itu atau memang sudah lama mendirikan sekolah dunia bernyanyi ini? Jadi setelah itu Mas Dewa. Jadi setelah itu ya. Ya setelah itu. Jadi setelah itu saya terus bikin riset dari setiap pengajaran yang saya berikan, dan saya menemukan satu perbedaan materi yang sebenarnya bukan materi sih, perbedaan pandangan mengenai pengajaran vokal dan pengajaran musik. Nah, itu yang akhirnya saya susah masuk untuk ke sekolah musik yang notabene mereka berpikir bahwa vokal itu adalah alat musik. Nah, itu akhirnya terbangunlah dan ini aku buat dunia bernyanyi sebetulnya dari situ, Mas Dewa. Ini tekad apa ini Mbak Meta mendirikan ini? Tekad apa ya? Tekad apa ya? Tekad berbagi aja sih Mas Dewa, tekad berbagi. Terus pengen lihat potensi-potensinya menjadi lebih terbangun. Terus produksi-produksi anak-anak Indonesia lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kontribusi mereka untuk ngebangun adik-adiknya juga menjadi satu hal yang positif gitu Mas Dewa. Jadi, nyanyi itu nggak cuma teriak-teriak atau hanya kepuasan diri, tapi selain mereka berkembang, mereka bisa memberikan satu knowledge yang membantu adik-adiknya
atau pokoknya membangun diri mereka sendiri dan membangun sekitarnya lah minimal gitu ya. Sebetulnya. Oke. Itu tahun berapa ya Mbak berarti ya dunia bernyanyi ini? Apa ya? Tahun berapa? Lupa tahunnya. 2004 itu AFI. 2004 AFI. Mungkin 2000 berapa ya Mas Dewa? 2015 kali ya? 15 ya. 15 lah kayaknya, 2015. Dunia bernyanyi ini ya. Dan kalau saya baca dari beberapa sumber itu, dari sekian banyak yang Mbak Meta latih, ada nama Sharon Sungkar juga ya, yang pernah dilatih. Iya. Ya. Terus bagaimana tantangan melatih para murid-murid yang di dunia bernyanyi ini, Mbak? Untuk mengembangkan talenta mereka. Seperti Sharon Sungkar, sehingga bisa nyanyi dengan baik gitu ya. Sebenarnya tantangannya apa ya? Jadi sebenarnya gini, vokal itu mudah sebetulnya, bisa hasilnya bisa kita lihat instan. Tapi kalau ingin vokal itu berkembang lebih, kita harus punya kedisiplinan untuk mencoba proses yang benarnya untuk vokal itu. Itu sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya kedisiplinan itu yang dasar yang harus dimiliki ya para murid ya. Iya, untuk gini, minimal dia mau coba. Pada saat dia coba, kita bisa diskusi untuk apa yang dia rasakan dari proses berlatih itu. Tapi kalau dia nggak mau coba, akhirnya kita cuman bicara angin gitu sebetulnya. Karena kalau dia nggak melatih, karena yang pola vokal itu adalah badannya sendiri kan, sistem di badan. Kalau misalnya teori yang saya udah kasih A sampai Z, dia nggak coba, satu pun nggak coba, itu hanya pembicaraan membahas pengembangan teori vokal segala macam hanya dengan angan-angan, Mas Dewa. Nah itu. Jadi bukan disiplin dipaksakan, mereka harusnya dicoba, coba. Gitu. Apa yang dia rasakan, saya nggak nuntut kamu harus seperti standar saya, nggak. Tapi dia coba dulu, dan apa yang dia rasakan, itu yang kamu harus bicarakan sehingga saya bisa bantu untuk lebih lagi. Itu sebetulnya. Oke. Dari situ muncullah kedisiplinan ya. Dicoba akhirnya bisa ya. Nah, pada saat dicoba-coba, pasti akhirnya harapan saya adalah membangkitkan minat dan semangat dia untuk terus mengembangkan, Mas Dewa. Gitu. Karena pada dasarnya kan nyanyi itu menyenangkan ya, Mas Dewa, dan semua suka nyanyi. Terus tapi di luar itu sebetulnya untuk menjadi nyanyi itu sehat, nyanyi itu bermanfaat, kembali lagi dia harus kaji dirinya kan, Mas Dewa. Betul. Nggak bisa sama saya untuk, Kameta saya mau jadi sesuatu, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain. Itu kan nggak bisa. Itu harus nggak bisa. Itu dari awal. Sebenarnya dari awal aku kasih sedikit knowledge bahwa vokal tuh apa sih yang aku riset dari 15 tahun sebelumnya, itu adalah yaitu vokal tuh apa sih ada di badan kamu ya, gitu. Apa sih yang diproses, ada otot perutnya yang harus kamu dorong supaya kuat, ada pita suara yang harus kamu sayangin. Terus udah gitu ada olah rasa kamu supaya kamu bisa mengungkapkan sesuatu tuh menjadi lebih nyaman buat kamu dan orang lebih nyaman juga mendengarnya gitu. Nah, itu yang akhirnya ujungnya adalah membuat karakter dia terbangun Kak Mas Dewa. Dari si teknik-teknik vokal itu dan dari manfaat knowledge, manfaat yang dia harus coba, akhirnya membangun karakter dia untuk, oh iya, ternyata saya punya ini. Ternyata setelah latihan vokal, ternyata saya yang tadinya saya nggak suka, ternyata saya suka. Nggak suka karena mungkin dulu orang tua saya nggak bolehin mungkin gitu. Jadi dari situ akhirnya memancing semua potensi anak supaya berani untuk dijalanin, kesenangannya itu jangan ditutupi gitu. Gitu. Itu yang membuat akhirnya
Itu tantangannya adalah membuat mereka tidak lari dari dirinya, tapi mencintai dirinya, mengembangkan dirinya, dan akhirnya mereka bisa jadi sesuatu untuk dirinya dan orang lain akhirnya, Mas Dewa. Oke. Berarti ini yang disebut konsep pembentukan karakter ya, dari sekolah dunia bernyanyi untuk bukan hanya sekedar melatih vokal ya, tapi pembentukan karakternya. Ini konsep ini muncul memang dari awal ketika memang Mbak Meta dulu ngajar di SMP itu, waktu SMP, atau memang dalam berjalannya waktu kemudian muncul kristalisasi bahwa ini pembentukan karakter gitu? Pastinya harus dari proses yang cukup lama, Mas Dewa, karena dulu kan orang hanya tahu bahwa latihan vokal adalah untuk menjadi penyanyi, tapi setelah dalam proses AFI, dalam proses senior junior, perbedaan kemampuan A, B, Z sampai akhirnya segala macam, akhirnya itu terjadi, Mas Dewa, bahwa apa sih vokal itu sebetulnya yang paling dalam itu, vokal itu apa sih? Adalah yaitu pengembangan, balik lagi, vokal itu ada di diri kita dan bagaimana kita memproses sistem vokal itu dan bagaimana kita menyampaikan akhirnya vokal itu. Gitu. Jadi bukan cuma menghafal, satu lagu kita hafalin terus kita nyanyi teriak-teriak gitu. Alangkah lebih menyenangkannya kalau kita bisa sambil merasakan di lagu itu. Nah, gimana caranya? Nah, akhirnya dari riset-riset yang aku coba dan dari masukan-masukan murid-murid aku sendiri, kan aku juga belajar dari murid aku, Mas Dewa. Oh, ternyata untuk mendapatkan hasil kayak di AFI misalnya, saya harus kenal karakter mereka. Supaya apa yang saya berikan, materi vokal yang saya berikan sampai mereka. Gitu. Jadi teori itu bukan jadi beban buat mereka. Jadi akan menyatu sama karakter mereka dan mereka akan tampil sebagai diri mereka yang ada plus tambahan satu lah misalnya dari teori vokalnya gitu. Nah, seperti itu Mas Dewa. Jadi balik lagi, jadi mereka dikenalkan untuk tantangannya adalah itu, mereka mencintai dirinya sendiri sehingga mereka tahu potensinya, terus akhirnya mereka bisa memproduksi apa yang dari diri sendiri. Yang ketiga, mereka bisa berkontribusi dari dirinya untuk minimal sekitar atau minimal keluarganya sendiri, memberi satu kebahagiaan minimal itu. Dan kalau dikaji lagi akan lebih lebar lagi dan bisa jadi sesuatu lah sebetulnya, Mas Dewa, karena vokal itu nggak harus jadi penyanyi, tapi kalau stimulasinya baik, mereka bisa jadi dokter yang menyanyi, ngasih ilmu kedokterannya dengan cara yang lebih umum gitu, pendekatannya seperti misalnya dokter anak misalnya, dia bisa sambil nyanyi untuk buat anak itu nggak takut disuntik. Nah, kan seperti itu Mas Dewa. Jadi nggak batas hanya untuk ngejar-ngejar jadi penyanyi gitu, nggak. Ternyata begitu sekian lama aku bilang, wah ternyata banyak hal yang menarik banget ya di vokal itu gitu sebetulnya, dan kebanyakan orang saat ini masih terpatok bahwa vokal itu buat nyanyi, gitu. Vokal itu diri kamu loh, vokal itu menyenangkan loh gitu, vokal itu menyehatkan loh gitu. Ayo bangun diri kamu, buka diri kamu dan lakukan yang terbaik dari diri kamu itu sebenarnya Mas Yo. Nah, kalau di sekolah dunia bernyanyi berarti kalau kita belajar itu bukan hanya mendapatkan pelatihan vokal ya, tapi secara khusus atau memang secara paralel ketika belajar vokal, kemudian dalam itu diberikan insight-insight mengenai pembentukan karakter atau... Ya, secara paralel, Mas Dewa. Jadi akhirnya secara paralel, karena intinya adalah vokal kan pastinya. Tapi secara paralel, vokal itu bagaimana cara untuk lebih... Aku di situ ada tagline vokal identitas, vokal ID. Di dunia bernyanyi itu tagline-nya vokal ID, express yourself. Nah, vokal ID sendiri adalah gimana caranya dia memiliki identitas dari apa yang dia lakukan. Terus kenapa dia bisa ekspres? Karena itu adanya dari dalam dirinya sendiri. Olahan dari dirinya sendiri. Jadi akhirnya nah kembali tadi Mas Dewa bicara apa ya? Tanya nih sampai lupa saya.
Jadi paralel ya, paralel. Jadi kalau kita Ya, sekolah, khusus paralel. di sekolah dunia bernyanyi itu paralel ya. Jadi Ya, artinya kita belajar paralel. vokal, tapi diberikan insight-insight bagaimana karakter murid itu bisa tumbuh ya. Ya, sistemnya mungkin gini, Hmm. sistem di dunia bernyanyi adalah yaitu paralel memberikan satu pendekatan untuk membangkitkan karakter dia untuk Hmm. dari sisi satu stop kontaknya adalah vokal. Hmm. Oke. Dan ini memang banyak juga ya yang tertarik, bukan hanya, oh berarti kalau di dunia udah ada testimoni-testimoni gitu ya, bahwa sekolah sama Mbak Meta ini kursusnya bukan hanya vokal yang didapat gitu. Iya, tadi saya Banyak mengundang ya? sebetulnya tadi saya mau mengundang satu anak sekarang sudah 12 tahun dia. Tadi saya mau mengundang Hmm. dia kayaknya mungkin Hmm. tidur kali ya nggak tahu. Benar. Nah salah satunya dia yang merasa bahwa saya nggak suka jadi penyanyi, saya mau jadi perenang katanya. Tapi dapat sesuatu dari nyanyi itu bukan dapat sesuatu dari nyanyi itu apa kepercayaan diri pastinya dia bilang. Terus dia jadi lebih tahu mengendalikan diri gitu. Yeah. Terus akhirnya dia tahu tujuan dia mau apa gitu akhirnya itu. Yang tadinya dia bilang tadinya saya hanya marah sama keadaan katanya. Karena saya ingin orang tua saya ada di sini, saya ingin ditemani setiap belajar gitu. Jadi fokus dia akhirnya berubah, mindset dia berubah dari yang tadinya tidak marah sama orang tua gini, saya keinginannya gini, semua tuntutan akhirnya kan. Dan sekarang akhirnya dia punya satu punya satu kemantapan hati bahwa enggak, ternyata saya suka di sini, saya suka ini, saya menjadi percaya diri di sini, saya berbeda sama orang lain itu tidak apa-apa, tapi saya punya potensi yang bisa saya gali daripada saya ngomel-ngomel tentang apa yang saya inginkan dan tidak saya ubah, gitu. Itu sebetulnya. Luar biasa ya. Oke, Mbak Meta, saya buka dulu untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini join. Silakan kalau ingin bertanya, saya buka sekarang, langsung buka mic saja, langsung interaksi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan atau mau jadi muridnya Mbak Meta gitu ya. Oke, dibuka ya. Aku bisa bantu apa kendala yang terjadi di masyarakat, saya mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya, luar biasa nih Mbak Meta ya. Mbak Meta juga ini sambil menunggu kalau ada yang bertanya ya Mbak ya. Menulis juga ya buku tentang dunia bernyanyi ya. Betul. Stimulasi vokal and performance, membantu memiliki dan membentuk diri di zaman teknologi saat ini. Jadi setelah ada konsep pembentukan karakter itu, kemudian muncul buku ini atau gimana nih ceritanya? Iya, setelah ada konsep itu, saya pikir kan gini, belum semua knowledge itu belum semua orang tahu kan, belum semua orang merasa penting gitu. Jadi bagaimana saya pendekatan sama orang-orang lain adalah salah satunya dengan buku, dengan karya, dengan kerjasama dengan yaitu saya saat ini sedang kerjasama dengan Human Capital Development Center. Nah, itu salah satu adalah supaya manfaat dari konsep ini dirasakan mereka sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa, saya maunya disamperin, saya nggak mungkin hanya itu. Jadi kalau saya belum disamperin, saya harus merangkul sebetulnya. Untuk apa? Untuk mereka tahu bahwa ternyata vokal itu tidak hanya gengsi untuk menyanyi, bukan gitu. Tapi di situ ada kesehatannya. Nah, dalam buku itu saya menulis bahwa vocalizing dengan menekan lidah di belakang gigi adalah untuk menekan kecemasan. Itu kayak seperti itu. Jadi ada teori vokalnya, tapi ada juga manfaat psikologisnya yang bisa membantu mereka untuk mengendalikan emosionalnya atau mengendalikan dirinya, gitu. Atau mereka yang misalnya secara kesehatan tenggorokannya sering
batuk, sakit, itu sebenarnya dengan latihan vokal itu menjadi lebih sehat pastinya kan gitu. Karena dilatih, karena akhirnya oksigennya banyak masuk ke dalam situ, otot-ototnya terbangun, makin kuat, pastinya penyakitnya bye gitu. Iya. Jadi salah satu cara sih Mas Dewa, salah satu cara aku supaya bisa sampai sama teman-teman di luar sana yang belum tahu mengenai ini atau belum concern ke situ, akhirnya salah satu cara sebetulnya Mas Dewa, buku itu. Luar biasa Mbak Meta. Ini ada Mbak Wiwin yang udah buka kamera, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan. Ini teman ya Mbak Meta. Atau ada kesan tentang Mbak Meta gimana Mbak Wiwin? Ya, selamat malam. Sebelumnya senang ketemu Mas Dewa dan Mbak Meta. Senang. Halo Mbak Wiwin. Ya. Saya banyak tugas melakukan pendampingan di daerah timur. Di daerah Merauke ya, di daerah pedalaman. Memang tidak untuk anak-anak, tapi untuk masyarakat orang asli Papua. Kami berdua ini suami saya yang jadi kami sebenarnya jadi kami berdua ini selalu melakukan bersosialisasi di pedalaman di sana. Saya ingin bertanya dengan Mbak Meta nih, dengan Mas Dewa juga mungkin ya. Oke. Saya itu kan nggak jago nyanyi, tapi saya hobi nyanyi. Nah, memang saya melihat di sana dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kondisi alam di sana, pendekatan saya melalui lagu ya, melalui menyanyi. Cuman karena saya dan saya bisa melihat mereka itu pintar-pintar dan mereka itu punya potensi gitu. Hanya tidak sarana dan prasarana yang sangat minim gitu loh Mas Dewa. Sangat minim. Saya dengan ya sekedar kemampuan saya lah, saya tidak bilang sekedar saya harus percaya dengan kemampuan saya hanya bisa membangun potensi mereka. Kalian bisa, kalian maju, kalian bisa dengan hanya menyanyi pun kalian bisa. Dan itu amazing. Saya bisa melihat anak-anak yang pada saat itu kita udah tengah malam di tengah hutan, saya lewat dan mereka dalam keadaan tidak pakai baju, anak kecil. Yang saya cuma ada untuk apa ini yang saya bisa buat di tengah hutan, di tengah malam, mereka baru pulang dari mencari ikan. Itu ada sekitar 7 atau 8 anak. Saya cuma bisa bilang, kalian bisa menyanyi? Bisa. Mereka kebetulan manggil kita tante saya. Dan dengan menyanyi itu saya lihat mereka bagaimana mereka gerak, bagaimana mereka berekspresi ya Papi ya. Mereka sangat ekspresif gitu ya, yang mereka benar-benar antusias gitu. Cuman nih mungkin melalui belajar Indonesia cerdas ya apapun, saya pengen tuh ada kita berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin saya tadi ada undang dari Disnaker sana juga Merauke dengan teman-teman saya di sana. Tadi saya udah undang, saya tidak tahu mereka aktif, mereka ikut apa enggak. Nah itu mungkin gimana caranya kita bisa menggali potensi yang ada di sana. Mungkin dalam waktu beberapa saat lagi setelah COVID ini kita akan dinas lagi ke sana. Mungkin kita akan kembali lagi ke sana gitu lah. Apa peran atau apa yang bisa kita, bagaimana kita bisa membangun dan menggali potensi mereka ini gitu loh Mbak Met. Iya. Luar biasa nih Mbak Wiwin dan suami ya. Oh Julius ya, Pak Julius. Julius Simanjuntak. Oke, Pak Julius. Luar biasa. Saya angkat jempol untuk keren ya Mas ya. Mas Julius. Luar biasa. Oke.
Jadi sebetulnya, Meta gimana? Ya, jadi sebetulnya satu poin yang terbaik adalah yang dimulai Mbak Wiwin itu udah terbaik banget, Mas. Semua mulai dari hati. Yeah. Mau suara itu seperti apa, itu nomor sekian. Kalau dari hati, suara pun bisa jadi bagus, Mbak Wiwin. Gitu. Karena teknik-teknik vokal itu kalau tidak dengan hati pun akan jadi kosong. Kita nggak akan bisa merangkul anak-anak itu untuk ikut menjadi bahagia kalau kita nggak pakai hati, Mbak Win. Gitu. Itu udah satu poin yang luar biasa sebetulnya. Aku udah seneng banget gitu Mbak Win bilang, saya nggak bisa nyanyi tapi saya punya hati. Wah, nilai hati itu yang the best, Mbak Win. Gitu. Nah, untuk sisanya adalah yang tadi aku sempat share sama Mas Dewa bahwa pengenalan mengenai proses berlatih olah vokal, olah rasa. Nah, itu akhirnya yang bisa membangun potensi mereka supaya mereka tahu dirinya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan tidak menjadi menjadi pribadi yang kecil hati, karena pastinya pada saat mereka bernyanyi bersama-sama, yang sebelah saya mungkin jago nyanyi tapi hanya jago nyanyi, tidak pakai hati. Mungkin sebelah saya suaranya pas-pasan tapi pakai hati. Nah, perbedaan itu yang akhirnya bisa kita satukan supaya apa? Mereka saling menyemangati untuk membangun potensinya secara individual, Mbak Win. Dari mana? Bukan dari menjatuhkan bahwa mereka nggak bisa ini, enggak, atau bisa itu, bisa yang lain, enggak. Tapi dari apa? Dari teknik vokal itu sendiri, Mbak Win. Masing-masing dari teknik vokal itu masing-masing punya otot perut pastinya. Ada pita suaranya pastinya. Ada mulut yang dia bisa gunakan. Nah, kita hanya melatih itu sehingga tidak menyentuh nilai kepercayaan diri mereka, Mbak Win. Yeah. Tapi dengan latihan bersama sama mereka tahu prosesnya, tahu apa yang mereka lakukan untuk badan mereka. Dari situlah mereka akan bisa kenal kan, oh iya ya ternyata suara saya, nafas saya pendek gitu. Nafas saya panjang. Nah, dan akhirnya mereka akan lupa untuk siapa yang terbaik, siapa yang nyanyi bagus, mereka akan lupa gitu. Mereka akan fokus untuk gimana caranya nafas saya lebih panjang. Nah, pada saat nafas saya lebih panjang adalah melatih otot perutnya kan. Nah, pada saat otot perutnya lebih kuat, yang satu mungkin akan pendek. Nah, dia akan terpacu kan, aku harus lebih bagus nih, aku harus lebih panjang. Nah, itu akhirnya lama-lama proses kerjasama itu akan terbangun akhirnya. Potensi itu akan terdorong. Karena apa? Karena yang kita kejar adalah sistem badan mereka yang harus kuat. Setelah sistemnya kuat, akhirnya kita mulai ke olah rasanya. Gimana sih mereka mengungkapkan nyanyi itu bisa bintang kecil. Mereka lihat dong, mereka bisa benar-benar menyatu dalam diri mereka sama alam misalnya. Dalam menyanyi itu olah rasa kan. Gitu. Nah, olah rasa itu hanya bisa didapat kalau sistem badannya kuat. Karena kalau enggak, yang Mbak Win bilang bahwa saya nggak bisa nyanyi, not saya gini, akhirnya hanya berputar sama teknik kan, Mbak Win, gitu. Padahal kalau kita berputar pada teknik atau hanya berdebat di teknik, yang tadi yang aku bilang sama Mas Dewa, nggak ada gunanya. Kita kayak kasih sesuatu yang kosong sama mereka. Nah, kita mulai dari gimana caranya kita melatih apa yang mereka punya otot perut, punya pita suara, punya mulut. Nah, gunakan itu yang terbaik mungkin dan akhirnya potensi mereka akan terbangun pastinya. Gitu. Keren. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan Mbak Meta? Iya, Mbak. Mungkin aku agak lebih nih, karena kita juga ada bersama teman di sana, Ibu Tina Mote. Itu salah satu wanita yang saya angkat tangan, saya anggap tangguh karena dia menghimpun anak-anak jalanan yang di Papua, di Merauke yang kecanduan ibon, lem ibon. Iya. Ya, itu banyak, Mas Dewa. Itu banyak di sana. Yang sebagai seorang ibu,
sebagai seorang, saya belum psikolog ya, tapi saya memang sarjana psikologi, tapi saya belum psikolog. Itu kami berdua tuh rasa gimana ya, sedih, tapi kami tidak bisa, apa sih yang bisa kami lakukan untuk mereka. Nah, kami kebetulan di terakhir ini kita buat satu apa ya, jadi mungkin bisa jelaskan. Malu dia. Maksudnya kita mau buat satu metode deh, apa yang harus kami lakukan untuk bisa memberi masukan teknik untuk apakah itu menyanyi itu bisa menjadi salah satu apa namanya cara penyembuhan ya, terapi ke mereka lah terapi gitu. untuk mengurangi tingkat ketergantungan akan iPhone. Kalau mereka memakai lem iPhone itu kan berarti mereka seperti suatu pelarian ya, ada masalah yang mengikuti di belakang mereka yang mereka sendiri tidak bisa carikan solusinya. Oke. Iya. Oke. Mbak Meta ada pendapat bagaimana ini? Pendapat aku, yang pastinya kita harus mulai dari lem iPhone itu sendiri. Jadi lem iPhone itu yang biasa mereka pakai untuk hirup, kita cari caranya untuk iPhone itu kita bikin sesuatu pakai lem iPhone. Sehingga konsentrasi mereka berubah kan, bahwa apa yang kita hirup itu nggak berguna. Dan sebelahnya adalah kita mengajarkan bagaimana mereka menemukan kebahagiaannya, yaitu bisa dengan bernyanyi, bisa dengan kita bermain apa, tapi kita buat satu sistem dulu bahwa mulai dari lem iPhone yang mereka suka gunakan, tapi gunakan dengan apa? Ajak mereka bikin sesuatu kreativitas dengan lem iPhone itu. Dan tapi untuk menghilangkannya adalah kita mengajak mereka untuk entah bernyanyi, entah kita bermain musik, entah mereka menulis lirik apa yang mereka gelisahkan di hati mereka, atau mereka apa yang mereka pengen utarakan. Nah, itu salah satu yang bisa, menurut saya itu salah satu yang bisa membantu mereka untuk merubah mindset-nya tentang bahwa lem iPhone itu enak dicium, menjadi lem iPhone itu nggak berguna. Yang berguna adalah saya, gitu. Yang berguna adalah saya, gitu, bukan lem iPhone itu, gitu. Jadi saya nggak perlu, biarpun misalnya dia kenapa sama aja seperti sekarang banyak yang terkena narkotika gitu kan, yang beberapa artis kena. Nah, kenapa itu mungkin kegelisahan dirinya yang nggak bisa dituangkan kan. Apa bedanya yang terkecil lagi, yang terkecil mungkin lebih mudah kan kita carinya, ya udah lem iPhone itu kita tarik, kita bikin kreativitas dengan lem iPhone, dan kita bikin aktivitas lain dengan apa yang membangun potensi mereka, pastinya itu mereka akan lupa gitu. Menurut aku gitu, nggak tahu Mas Dewa. Gimana Pak? Jadi dengan menyanyi itu mungkin ya bisa sebagai apa namanya media untuk menyalurkan ekspresi mereka. Iya, setuju Pak. Ya, itu setuju dia. Mas. Apalagi teman-teman di Papua itu kan bakatnya luar biasa ya sana ya. Betul ya Mas. Nafasnya panjang, suaranya juga lantang. Ya, mereka ya secara alamiah mereka sebenarnya karena banyak penyanyi nasional kita kan asalnya dari timur kan. Iya. Nggak cuma Bandung, Mas Dewa. Iya, ya Bandung, Indonesia kaya kan, Indonesia kaya. Kaya sekali ya. Dan ini saya kira Mas Dewa ini satu case yang itu jadi PR kita bersama lah ya. Setuju. Bagaimana kita bisa membangkitkan atau mengekspor kemampuan mereka. Iya. Tapi itu memang benar-benar tugas semua pihak, dalam artian begini. Jadi bukan hanya kita sebagai praktisi atau apa, tapi orang tua, karena kita harus juga mengakses orang tuanya supaya bisa. Tapi ini, saya complicated karena tadi kan sudah dibilang sama Mbak Meta bahwa keterlibatan orang tua penting juga. Iya. Proses
pemerintah juga. Jadi, ya, jadi Mbak Win sebetulnya begini. Jadi selain anak-anak itu yang bisa kita ajak bernyanyi, pastinya orang tua itu juga senang bernyanyi dengan musik-musik yang mereka sukai. Nah, pendekatannya mungkin bisa dari situ Mbak Win. Jadi sekeras apapun orang, pada saat mereka bernyanyi, mereka kan lepas kan? Ya. Nah, mungkin pendekatannya nggak bisa secara aturan, harus gini, orang tuanya harus bla bla bla, nggak mungkin Mbak Win. Aku aja mengajar saat ini, harus hati-hati banget, biarpun saya tahu bahwa ada satu komunikasi yang terputus antara anak dan orang tua, tapi saya nggak bisa masuk ranah orang tua. Betul. Saya hanya bisa melihat, mengkaji, dan mengolahnya untuk saya sampaikan hal yang lain untuk anak. Sisanya ke orang tua, saya harus ngasih pendekatan lain. Entahlah yang tadi aku bilang, Mbak Win susah. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin satu sistem lagi untuk orang tuanya. Kita kumpul bernyanyi dari anak-anak ini. Jadi anak-anaknya udah hal lain. Untuk orang tuanya ya udah, kita punya satu perkumpulan bernyanyi atau menari bareng orang tua. Nah, di situ kita baru bisa masuk secara halus sebetulnya Mbak Win. Karena saat ini, untuk kita bilang secara tertulis, secara aturan itu nggak mungkin. Karena akhirnya seperti yang saya lakukan, misalnya teori-teori saya yang sekarang saya bangun dari 15 tahun itu banyak pertentangan, Mbak Win. Gitu. Pertentangannya apa? Pertentangannya hanya aturan. Pertentangannya hanya tulisan aturan. Nggak bisa gini. Tapi saya melakukannya langsung real. Gitu. Itu yang itu bisa masuk ke orang tuanya dan bisa masuk ke anaknya. Kalau saya bilangnya, saya ngasih surat ke orang tuanya, ibu orangnya terlalu keras, belum tentu diterima dan mungkin dia akan keluar dari saya. Gitu. Belum tentu dia akan terima saya, mungkin akan blok saya, bahwa saya tahu saya terlalu masuk ke ranah keluarga mereka. Nah, itu yang harus dijaga, karena zaman sekarang apalagi itu sangat blockingnya tuh sangat kuat gitu Mbak Win. Gitu. Jadi mungkin salah satu cara yang sama untuk orang tua pun dengan objeknya yang berbeda, entah lagunya yang berbeda, sama seperti saya bikin lagu I Love Monday sebetulnya. Itu adalah salah satu pendekatan saya yang saya lakukan supaya saya bukan tujuan mengajari mereka, tapi mengajak hati mereka supaya yuk gitu. Kita nggak usah berkeluh kesah karena keluh kesah itu nggak membantu kita. Gitu. Tapi dengan apa membantu kita? Ya udah menenangkan hati kita sehingga hati kita bisa otak kita bisa berpikir dan kita tahu ternyata kita lemahnya di sini. Orang paling susah menerima kelemahan. Gitu. Pastinya pembenaran. Saya kan orang tua. Saya udah setengah mati jungkir balik untuk support anak saya gitu. Kamu siapa gitu. Nah, itu sebenarnya pembenaran kan. Kalau memang dia benar, kita memang nggak bisa apa-apa. Kita iya kamu bagus orang tua sebagai orang tua gini. Tapi yang sekarang harus diangkat adalah jadilah orang yang pegang kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau pembenaran, akhirnya kita membodohi semua orang sampai anak-anak kita, sampai nanti cucu yang belum lahir pun akan dibodoh-bodohin. Gitu. Tapi mengusung kebenaran pun harus hati-hati. Karena apa? Satu budaya, satu tingkat orang tua, anak, senior, junior, itu sangat kuat aku nggak tahu di luar negeri, tapi di sini sangat kuat gitu. Itu pun Mas Dewa yang menyulitkan saya untuk mengembangkan lebih lanjut apa yang saya bangun selama ini gitu. Makanya saya bikin buku, saya bikin lagu. Karena salah satu adalah itu yang peluang-peluang yang saya lihat pelan-pelan, mungkin ini dengan sama lah seperti nih, hari ini saya diundang karena lagu nih. Nah, ini salah satu goalnya mungkin ya gitu. Mudah-mudahan ke depan ini salah satu goal yang bisa saya berpegangan tangan untuk kita yuk sama-sama untuk bukan hal yang susah untuk cari kebenaran, tapi caranya harus kita tepat gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan menjadi satu yang kebaikan gitu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya menurut aku ya Mbak Win, Mas Dewa. Oke, iya, gitu. Luar biasa. Oke, Mbak Wiwin, semoga terjawab. Nanti memang itu sebagai PR kita semua ya. Apa yang dilakukan Mbak Wiwin sama Mas Julius ini luar biasa. Nanti kita bisa
Terima kasih. Kita ke Irian ya, Mas Dewa. Ya. Kita Kita ke sana. ke Ke Merauke. Saya ada beberapa teman di Merauke. Okay. Itu keren Mas Dewa. Mungkin dengan ada beberapa teman dan komunitas atau apalah kita bisa berkolaborasi. Bisa. Nanti saya bisa kontak. Ya. Ya betul. Amin ya. Semoga terlaksana baik. Ya. Biar kita naik speedboat 3 jam di tengah buaya. Luar biasa. Salut. Mbak Meta, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Wiwin, terima kasih Mas Julius, sukses untuk tugas-tugas mulia Anda. Mbak Meta, ini yang terakhir, Mbak. Apa pesan untuk anak muda Indonesia, khususnya mereka yang ingin mengembangkan talenta di dunia nyanyi dan musik? Yang pasti jangan takut untuk mencoba, terus gali sedalam mungkin apa yang kamu punya, bukan keluar tapi ke dalam. Karena setiap orang itu berbeda, jadi lihatlah orang lain dari hanya perspektif untuk mendorong kita maju, tapi tetap galilah ke dalam supaya apa yang kamu capai membahagiakan kamu dan bisa menjadi sesuatu yang positif buat semua orang. Oke. Luar biasa Mbak Meta. Baik, Mbak Meta, terima kasih waktunya. Hari ini luar biasa, sharingnya komplit. Mencerahkan, memberikan banyak inspirasi bahwa menyanyi vokal itu bukan hanya vokal, apalagi dunia bernyanyi juga bukan hanya menghadirkan olah vokal, pelatihan olah vokal, tapi pelatihan karakter juga ya. Semoga dunia bernyanyi sukses, Mbak Meta juga semakin sukses. Kita semuanya juga semakin sukses, untuk Mbak Wiwin juga dan Mas Julius juga sukses. Sahabat pembelajar juga terima kasih atas waktunya sudah join di malam hari ini. Terima kasih atas atensinya, pertanyaannya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara Face to Face with Dewa dengan tamu yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Meta. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Sukses untuk Anda semuanya. Stay healthy. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Mas. Wah, Mbak Wiwin luar biasa juga nih ternyata. Jadi kita lanjut ini ngobrolnya. Nggak tahu nih. Kayaknya udah nih. Oke, Mbak Meta, thank you. Mbak Wiwin, Mas Julius, sahabat semuanya. Terima kasih, ketemu lagi. Nanti kontak-kontakan lagi ya, Mbak Meta. Siapa tahu bisa diterusin. Kita ke Irian, Mas. Kita ke Irian. Bisa ke Irian. Ya, semua. Ya, oke, makasih. Ya.